Kejadian aneh terjadi selama 6 bulan terakhir, di mana banyak sekali kasus orang-orang yang menghilang secara misterius. Penyelidikan dilakukan dan mereka menemukan tumpukan mayat di sebuah gorong-gorong. Misteri apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus misterius tersebut? Dan inilah Manhole. Seorang wanita berjalan di tengah kegelapan. Suasana jalan tampak sepi, tidak ada satu orang pun di sekitar sana. Ayahnya menelpon, wanita itu bilang bahwa sebentar lagi dia akan sampai. Telepon lalu ditutup, si wanita merasa ada yang mengawasinya. Tapi ketika berbalik, orang itu malah menghilang. Lampu jalan padam dan menyala. Karena ketakutan, wanita itu lari, tapi ketika semua lampunya padam, wanita itu ditarik ke dalam lubang. Hari berlalu, seorang wanita bernama Sojung menanyakan ke kakaknya kapan dia akan pulang. Karena Sojung ini tunarungu, jadi dia berkomunikasi dengan kakaknya menggunakan bahasa isyarat. Si kakak bilang dia akan pulang terlambat karena masih ada pekerjaan. Si kakak lalu menutup teleponnya. Sementara itu, di ruang bawah tanah, sebuah TV menyala. Gadis yang diseret tadi ada di sekitar sana. Dia tersadar, mencoba mengamati sekitar. Perlahan, dia mencoba untuk kabur. Suara rantai mengagetkannya. Tiba-tiba, saat akan pergi, kakinya ditahan oleh seorang pria yang kakinya dirantai, membuat pria yang tidur jadi terbangun. Di waktu yang sama, beberapa orang memeriksa gorong-gorong. Salah seorang petugas mendengar suara aneh. Suara seperti rintihan seseorang. Tapi karena rekan-rekannya terus saja memanggilnya, dia pun mengurungkan niatnya untuk memeriksa. Tapi tiba-tiba kakinya tersandung. Dia kaget, berteriak sambil bilang bahwa dia melihat kepala manusia. Tapi ketika dilihat baik-baik, ternyata itu hanya kepala manekin. Kembali ke wanita yang disekap tadi, dia memohon untuk dibebaskan. Tapi pria itu tampak kesal dan memotong rambut gadis itu. Pria itu bilang bahwa mulai sekarang tempat itu adalah rumah untuk mereka. Di sisi lain, Sojung menunggu kakaknya yang bernama Yongso di halte bis. Yongso saat itu khawatir karena dulu ibunya pernah memarahinya karena membiarkan adiknya keluar sendirian hingga menyebabkan kecelakaan. Sejak saat itu, Yongso tidak membiarkan adiknya untuk keluar sendirian. Si ibu meminta maaf, dia marah karena tidak ingin hal buruk terjadi ke anak-anaknya. Dia lalu memberikan cincin ke Yongso. Yongso meminta adiknya untuk tidak lagi keluar rumah sendirian. Mereka lalu pulang. Di jalan, Yongso mencoba menjelaskan ke adiknya. Karena kedua orang tua mereka sudah meninggal, jadi kini Yongso yang bertanggung jawab atas adiknya. Dia tidak marah, dia hanya mencoba untuk menasehati adiknya. Lampu tiba-tiba padam dan menyala. Ternyata ada kamera pengintai yang tersambung dengan pria yang ada di gorong-gorong tadi. Berita menyiarkan tentang kasus hilangnya orang-orang selama 6 bulan terakhir. Polisi yang menyelidikinya masih menemukan jalan buntu. Di tempat berbeda, seorang sopir taksi bernama Jung Ho membagikan poster anaknya yang hilang. Pria di gorong-gorong itu lalu mengambil poster yang terjatuh dan membawanya kembali ke huniannya. Dia lalu menempelkan poster itu bersama dengan poster-poster orang hilang lainnya. Di sini sudah jelas bahwa banyak sekali korbannya. Malam harinya, Yongso merayakan hari ulang tahunnya bersama dengan adiknya. Sojung memberikan ucapan ulang tahun untuk kakaknya. Sementara di gorong-gorong, pria yang bernama Sojol ini merayakan ulang tahun bersama gadis yang dia sekap. Saat menyalakan lilin, ingatan masa lalunya kembali hadir. Rumahnya saat itu terbakar dan yang melakukannya adalah ayahnya sendiri. Saat akan menyuapi kue ulang tahun, gadis itu bilang bahwa ayahnya pasti akan menyelamatkannya karena ayahnya sangat menyayanginya. Mendengar perkataan itu, Sojol seolah tidak terima. Ingatan masa lalunya kembali hadir. Demi menyelamatkan Sojol kecil, ibunya mengorbankan dirinya agar Sojol bisa berlindung di bawah gorong-gorong. Sementara di kantor polisi,
Jung Ho meminta petugas untuk memeriksa CCTV, tapi mereka tidak menemukan sesuatu yang nampak mencurigakan. Petugas itu berusaha untuk menenangkan Jung Ho. Karena terlalu berisik, salah satu detektif bernama Bilgyu mendekati mereka. Ternyata detektif Bilgyu ini mengenali Jung Ho. Kembali ke Sochul, dia menggunting foto gadis yang diculiknya tadi dan menempelkannya ke foto keluarga. Di waktu yang sama, Jung Ho dibantu Bilgyu memeriksa rekaman CCTV. Bilgyu yang mabuk terus saja meracau dan terkuak. Ternyata Jung Ho dulunya adalah mantan polisi. Di sini Jung Ho melihat ada sesuatu yang aneh. Esok harinya, Bilgyu terbangun. Kepalanya pusing, dia mencoba mencari Jung Ho. Tapi ketika masuk ke kamar, dia kaget bahwa ternyata Jung Ho sudah mengumpulkan bukti sebanyak ini. Detektif Bilgyu panik, USB dan juga pistolnya tidak ada di sana. Nah, dia yakin Jung Ho lah yang sudah mengambilnya. Sementara itu, petugas memeriksa CCTV di sekitar sana karena CCTV tersebut sering rusak. Dia baru sadar bahwa CCTV yang terpasang entah terhubung kemana. Sambungan tersebut seperti mengarah ke bawah tanah. Karena penasaran, dia memeriksa lubang gorong-gorong dan menemukan beberapa rambut. Karena semakin penasaran, dia menghubungi petugas untuk membuka tutup got. Petugas itu memberanikan diri untuk memeriksanya, dan hal itu dilihat oleh Sochul lewat CCTV yang terhubung. Sementara Bilgyu kembali ke kantor polisi dan mencari petugas yang bertanggung jawab akan CCTV. Tapi staf di sana bilang bahwa petugas tersebut belum juga kembali. Di waktu yang sama, Sochul menutup gorong-gorong dan mengambil motor petugas yang tadi. Sementara petugas itu masih di dalam gorong-gorong. Tiba-tiba, dia melihat ada seseorang yang berlari di depannya. Petugas itu mencoba memeriksa. Dia menemukan bercak darah di lantai. Sosok bertopeng bermata merah menyerangnya. Si petugas masuk perangkap dan terlilit. Ternyata orang bertopeng itu adalah Sochul. Si petugas mulai kesulitan untuk bernafas. Sochul menutup kepala si petugas menggunakan plastik yang membuatnya langsung tewas. Malam tiba, tapi Bilgyu tidak bisa menemukan Jung Ho. Dia meminta bantuan rekannya untuk mencari taksi milik Jung Ho. Di tempat berbeda, sepasang kekasih sedang bertengkar. Si wanita dipukuli, Sochul lalu datang yang membuat pacar wanita itu menghentikan perbuatannya dan langsung pergi. Karena mengira Sochul ini petugas polisi. Wanita itu melihat ke arah Sochul, tapi dia hanya diam. Si wanita memutuskan untuk pergi, tapi sepatunya malah tersangkut di tutup gorong-gorong. Wanita itu berusaha menariknya. Sochul perlahan mendekat dan langsung menyerang wanita itu. Sementara itu, Jung Ho memeriksa lokasi CCTV yang menurutnya mencurigakan. Sojung menghubungi kakaknya karena hari ini akan turun hujan. Karena tidak juga membalas, Sojung berinisiatif keluar dan membawakan kakaknya payung. Kakaknya sempat melarang, tapi Sojung tetap kekeh untuk pergi. Dari kejauhan, Jung Ho melihat ada seorang anak. Mengira itu anaknya, Jung Ho bergegas untuk mengejarnya. Di saat itulah, dia hampir menabrak Sojung. Sojung berusaha mengambil permennya yang menggelinding. Di saat itulah, dia tidak sengaja melihat Sochul menyeret wanita yang tadi. Kakaknya menelpon, tapi tidak juga diangkat. Sojung memutuskan untuk berlari dan jasad wanita yang tadi dimasukkan ke gorong-gorong. Sochul langsung mengejarnya. Jung Ho yang melihat Sojung berlari berusaha untuk mengikutinya. Telepon itu terhubung. Melihat adiknya berlari, Yonsol langsung turun dari bis dan mencari adiknya. Sochul terlihat mengawasi Sojung dari atas. Karena dia sudah hafal daerah tersebut, Sochul sangat santai seolah dia tahu kemana Sojung akan pergi. Sojung berusaha untuk bersembunyi dan ingin memberitahukan hal ini ke kakaknya. Tapi dia melihat ada seseorang di belakangnya. Orang itu langsung menyergap Sojung. Telepon itu terputus. Yonsol panik dan mencoba untuk menghubungi polisi. Dia juga melacak telepon milik adiknya. Sochul membawa Sojung ke bawah tanah.
Sementara Yonso mengikuti kemana lokasi terakhir adiknya. Jungho menemukan motor yang tergeletak di satu gedung kosong. Dia juga melihat tutup gorong-gorong yang terbuka sedikit. Yonso juga sampai ke sebuah gedung kosong. Dia memberanikan diri untuk masuk. Yonso dan juga Jungho masuk ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Yonso tidak melihat gedung itu ditinggali, tapi dia melihat foto keluarga yang ada di dinding. Tiba-tiba foto itu seperti terbakar. Sementara itu, Sochul berusaha membersihkan wanita yang tadi, tapi ternyata wanita itu masih hidup. Jadi Sochul langsung menghajarnya. Karena terus saja melawan, Sochul mengambil tongkat besi dan memukul wanita itu. Darah bercucuran kemana-mana. Kembali ke Yonso, dia mencoba untuk menghubungi adiknya. Tapi telepon itu tidak diangkat. Cuma dia mendengar dering telepon di dekat sana. Yonso mendekat, dia melihat tutup gorong-gorong yang terbuka. Yonso pun memberanikan diri untuk turun dan memeriksanya. Nah, di sanalah dia menemukan HP milik adiknya. Yonso melihat sekitar, banyak sekali jeruji besi. Yonso berusaha membukanya, tapi pintu itu seperti terkunci. Tapi tiba-tiba pintu itu terbuka, tapi saat Yonso masuk lebih dalam, pintu itu terkunci kembali. Di waktu yang sama, Sochul masih mengurus wanita yang tadi. Yonso mendengar suara sesuatu yang diseret. Ternyata Sochul ada di dekatnya, sedang menyeret wanita yang tadi. Sochul saat itu kencing. Wanita itu ternyata masih hidup dan melihat ke arah Yonso. Sochul masih belum sadar bahwa Yonso bersembunyi di dekat sana. Dia menyeret kembali si wanita. Sochul kembali, tapi tidak ada siapapun di sana. Di luar, detektif Pilgyu menemukan mobil milik Jungho, tapi dia tidak menemukan Jungho dimanapun. Atasannya marah karena Pilgyu malah mengurus kasus lain. Pilgyu lalu melihat poster anaknya Jungho. Sementara Jungho terus saja masuk ke gorong-gorong. Bau busuk mulai menyengat. Ternyata di bawahnya banyak sekali puluhan jasad yang membuat Jungho langsung muntah. Jungho langsung menghubungi Pilgyu. Jungho berusaha menjelaskan bahwa di bawah gorong-gorong dia menemukan banyak sekali jasad. Cuma karena sinyalnya jelek, jadi Pilgyu tidak mendengar dengan jelas. Yang Pilgyu dengar hanya gorong-gorong dan juga CCTV. Dia melihat sekitar dan sadar apa yang dimaksud oleh Jungho. Pilgyu langsung pergi ke kantor polisi terdekat dan langsung melihat CCTV. Nah, di sana dia melihat ada petugas polisi yang masuk ke gorong-gorong itu. Pilgyu semakin penasaran. Jungho mencoba untuk turun dan memeriksa di tumpukan jasad itu apakah ada anaknya. Nah, wanita yang tadi dibuang oleh Sochul ternyata masih hidup. Cuma Jungho tidak menyadarinya. Sementara Yonso mengikuti arah wanita itu diseret. Dia lalu mendengar suara langkah kaki. Yonso yang ketakutan mencoba untuk lari. Karena takut ketahuan, mau tidak mau Yonso bersembunyi di bawah air. Sochul pun lewat. Dia tidak jelas melihat sesuatu. Sochul lalu pergi. Yonso mengambil nafas kembali. Sochul mengambil potongan besi dan kembali ke genangan air tersebut. Genangan air itu langsung dipukul, tapi ternyata Yonso sudah berhasil bersembunyi di tempat lain. Yonso mencoba menenangkan dirinya. Suara langkah kaki sudah tidak lagi terdengar. Yonso pun memutuskan untuk pergi dari sana. Dia melewati lorong-lorong atas yang sempit. Sementara Sochung mulai terbangun. Dia melihat pria yang dirantai tadi, sebut saja Lee, sedang merebut permen miliknya. Permen itu berhamburan, tangannya Lee berdarah karena terkena pecahan kaca. Sochung mencoba mengambil serpihan itu dari tangannya Lee. Dia lalu memberikan Lee sebuah permen. Sochul tiba-tiba datang dan memukul Lee serta mencekik Sochung. Sochung pun pingsan dan Sochul melepaskannya. Di atas, detektif Pilgyu sempat berdebat dengan atasannya karena dia ingin menyelesaikan kasus orang hilang terlebih dahulu. Sochung tersadar, dia berusaha melepaskan ikatannya dan berhasil. Sochul saat itu tertidur.
Sojung yang berusaha kabur tidak sengaja menendang kaleng. Hal itu membuat Sojul terbangun. Sojung berlari mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi Sojul nampak sangat santai. Ternyata Sojul mempunyai semua akses di gorong-gorong tersebut. Lampu dia padamkan, Sojung kebingungan. Sojul mengambil besi dan memakai topeng yang bisa dia gunakan untuk melihat dalam gelap. Yonso saat itu menemukan keberadaan adiknya, tapi ketika dia dipanggil, si adik tidak mendengarnya. Dia malah melihat Lee yang sedang berlari mengikuti Sojung. Yonso terus berteriak dan malah terjatuh. Sementara Sojung bertemu dengan Jungho. Karena tidak tahu siapa itu Jungho dan si Jungho juga mengacungkan senjatanya, Sojung mencoba kabur. Dia berhasil bertemu dengan kakaknya. Mereka berdua pun bersembunyi dari Jungho. Yonso tahu bahwa adiknya punya kelebihan lain terutama di indera perasanya. Jadi dia meminta si adik untuk merasakan sekitar. Sojung mencoba, dia merasakan getaran dari sebuah kereta yang lewat. Di sisi lain, Bilgyu ingin memeriksa gorong-gorong tersebut, tapi petugas yang lain melarangnya dan meminta Bilgyu untuk menunggu sampai besok pagi. Bilgyu menolak, dia yakin ada sesuatu yang coba disampaikan Jungho kepadanya. Pistol milik petugas itu pun diminta, tapi dia menolak. Sementara Yonso dan juga Sojung sampai di bawah stasiun kereta. Tapi stasiun tersebut nampak sepi karena kereta yang barusan lewat adalah kereta terakhir. Teriakan mereka tidak didengar siapapun. Mereka mencoba untuk membuka besi ventilasi, tapi tidak bisa. Kembali ke Bilgyu yang masih berdebat siapa yang masuk duluan ke gorong-gorong. Tiba-tiba suara sesuatu mengagetkan mereka. Mereka berdua memutuskan membuka tutup gorong-gorong dan ada wanita yang tadi dipukuli oleh Sojul. Wanita itu dimasukkan ke mobil polisi. Petugas tersebut sudah melapor ke rekannya yang lain, tapi jika menunggu mereka datang akan butuh waktu. Bilgyu yang tidak sabaran mencoba masuk ke dalam gorong-gorong. Wanita itu yang melihatnya mencoba untuk memperingatkan, tapi karena mobil itu terkunci, mereka tidak bisa mendengar teriakan si wanita. Petugas tersebut juga ditarik ke dalam. Tidak lama, Sojul keluar dari lubang gorong-gorong dan menghampiri mobil polisi. Kaca mobil dipecahkan dan teriakan wanita itu terdengar, bahkan oleh detektif Bilgyu. Wanita itu kembali diseret ke dalam dan dimasukkan ke tumpukan jasad. Sementara Yonso dan juga adiknya berhasil menemukan jalan lain. Yonso naik duluan, tapi saat akan meraih tangan adiknya, Sojung tiba-tiba terjatuh. Ternyata Sojul menariknya. Yonso berteriak, mencoba mencari pertolongan, tapi tidak ada satupun orang di sana. Karena takut adiknya kenapa-napa, Yonso pun memutuskan kembali ke dalam. Gagang besi diambilnya sebagai senjata. Suara besi-besi dipukul terdengar di setiap sudut gorong-gorong. Di kegelapan tersebut, Sojul langsung membekap Yonso. Yonso tersadar, di sampingnya ada Sojung yang melihat mayat yang tergantung. Yonso yang sadar langsung menutup mata adiknya. Sojul lalu datang, Yonso dan adiknya berpura-pura masih pingsan. Sojul terlihat sedang membuat sesuatu. Yonso mengambil korek dan mencoba menyalakannya. Hal itu didengar oleh Sojul. Sojul lalu kembali dengan membawa jerigen bensin, tapi Yonso dan adiknya sudah bersembunyi. Setiap sudut tempat tersebut diperiksa. Yonso langsung mendorong lemari dan berusaha kabur, tapi Sojul berhasil menarik kakinya. Sojung yang berusaha menyelamatkan kakaknya, tapi kakaknya meminta Sojung untuk menyelamatkan dirinya. Sojul berteriak geli untuk mengejar Sojung. Saat Sojul mengambil potongan besi, Yonso langsung menyetrumnya. Sementara Sojung yang bingung harus kemana mencoba merasakan sekitar. Dia mendengar suara rantai yang diseret. Sojul yakin bahwa Lee sedang mengikutinya. Sojul terlihat memeriksa CCTV. Kembali ke Sojung yang menemukan jalan buntu. Lee menemukannya, tapi Sojung menyogoknya dengan permen. Sojung memohon untuk dibebaskan. Lee agak ragu, dia juga tidak bisa berbicara sama seperti Sojung.
Lee menariknya dan seperti mencoba menjelaskan sesuatu. Sojung terus menolak, tapi Lee terus menunjuk ke arah lemari di bawah meja. Di sisi lain, Yonso masih berusaha mencari adiknya. Tanpa dia sadari, Sojul ada di belakangnya. Kembali ke Sojung yang berhasil menemukan sebuah kunci. Sojung lalu memeriksa CCTV, di mana dia melihat kakaknya yang akan diserang oleh Sojul. Sojung saat itu panik, Lee pun menghidupkan semua lampu. Hal itu membuat Sojul kesakitan karena dia menggunakan topeng yang bisa melihat di kegelapan. Yonso pun kabur dan teriakan Sojul itu didengar oleh Jungho. Sojul yang kesal merusak beberapa lampu di sana. Sementara Jungho berhasil menemukan satu ruangan dengan banyak sekali poster orang hilang yang ditempel. Di sana, dia juga menemukan poster milik anaknya. Di sekitar sana, Jungho melihat sebuah jasad yang terbungkus plastik. Nafasnya terengah-engah, Jungho seakan tahu itu jasad siapa. Jungho menangis karena yang ada di hadapannya adalah jasad putrinya yang digantung terbalik dan coba diawetkan oleh Sojul. Jungho menangis sejadi-jadinya. Dia membawa jasad anaknya dan merusak tempat tersebut. Jungho tidak sengaja melihat rekaman CCTV dan melihat Sojul sedang merusak semua lampu di sana. Sementara Sojung dan juga Lee berlari mencoba mencari kakaknya. Jungho juga berlari mencari Sojul. Sojung pun akhirnya menemukan kakaknya. Cuma di belakang mereka ada Sojul. Sojul langsung menyerang Yonso dengan tongkat besi. Sojung berusaha menghentikannya, tapi Sojul bisa dengan mudah membantingnya. Saat akan menyerang kembali, Jungho datang dan langsung menghentikannya. Mereka berdua bertarung, kesempatan itu digunakan Yonso dan juga Sojung untuk kabur. Lee yang bingung akhirnya mengikuti mereka. Sojul dan juga Jungho masih bertarung, tapi karena terus terpojok, Jungho pun mengambil pistolnya dan menembak Sojul. Sojul tidak tumbang, dia jauh lebih menggila lagi. Jungho mengajarnya dan menanyakan kenapa Sojul membunuh anaknya. Sojul malah menyalahkan Jungho atas apa yang terjadi. Dia lalu mengambil besi dan memukul Jungho. Jungho terkapar. Di sisa-sisa tenaganya, Jungho mencoba menembak Sojul, tapi tembakannya malah meleset dan mengenai pipa. Gas di pipa itu pun bocor. Tembakan kembali dilakukan dan api langsung membakar tempat tersebut. Di luar, ada orang yang merokok dan membuang puntungnya ke dalam lubang gorong-gorong. Ledakan pun terjadi hingga mengangkat tutup gorong-gorong. Detektif Bilkyu juga pelan-pelan mulai keluar. Sojul rupanya masih selamat. Dia lalu menyuntikkan dirinya dengan pereda sakit. Yonso menemukan jalan keluar. Sojung menunjukkan kunci yang dia temukan. Pintu itu berhasil dibuka, tapi Sojung menolak pergi. Dia ingin mengajak Lee bersamanya, tapi Lee takut untuk ikut. Di waktu yang sedikit itu, Yonso langsung menarik adiknya. Mereka berdua menaiki tangga untuk keluar, tapi Sojung merasakan suara orang. Dia mencoba memperingatkan kakaknya, tapi Sojul keburu menghajarnya. Sojung yang terkena serpihan kayu juga ikut terjatuh. Lee berusaha menyadarkannya. Sojung terbangun, dia mendekat ke arah Lee, tapi tiba-tiba ada suara benda jatuh. Ternyata itu adalah Yonso. Sojung mencoba mendekat, tapi Lee melarangnya. Sojul pun turun karena merasa risih dengan teriakannya Sojung. Sojul mencoba menghajarnya, tapi setiap pukulan itu ditahan oleh tangannya Lee. Yonso tiba-tiba datang dan jadi tameng untuk adiknya. Yonso tidak sadarkan diri, Yonso lalu ditarik. Sojul berniat untuk membunuh Sojung. Menyadari ada cairan yang mudah terbakar di sana, di sisa-sisa tenaga terakhirnya, Yonso menyalakan korek api. Tubuh Sojul langsung dibakar bersama dengan dirinya. Jungho pun datang, dia mengambil kunci yang terjatuh dan menyelamatkan Sojung. Waktu berlalu, beberapa polisi datang dan membantu penyelamatan. Jungho mengambil cincin milik Yonso dan mengembalikannya ke Sojung. Sojung menangis, dia teringat waktu dulu kakaknya ini berusaha keras untuk belajar bahasa isyarat demi berkomunikasi dengan adiknya.
polisi juga menggeledah tempat tersebut, di mana ditemukan jasad beberapa orang yang diduga orang-orang yang diculik oleh Sojul yang dibuat seolah-olah keluarganya. Waktu berlalu, ada suara rantai yang diseret dari dalam gorong-gorong. Sepertinya itu adalah Lee. Jadi mungkin suatu saat nanti Lee lah yang akan menggantikan Sojul. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Manhole. Gimana puasanya hari ini? Udah ada yang bolong gak? Nah, seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dijum.